Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rahayu dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari makalah pelanggaran peraturan di PT Arim Trade. Pertanyaan pertama yaitu apa pendapat Anda tentang pelanggaran peraturan perusahaan khususnya penyalahgunaan kontrak kerja yang dilakukan PT Arim Trade terhadap buruhnya? Uraikan alasan Anda. Jawabannya yaitu tanggung jawab perlindungan dan kesejahteraan pekerja terletak pada perusahaan, termasuk upah, syarat-syarat kerja, dan segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dari perusahaan alih daya dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak tersebut harus mencantumkan pengalihan hak perlindungan kerja apabila perusahaan alih daya berubah selama masa kerja pekerja. Dalam hal pekerja tidak mendapatkan jaminan kelangsungan pekerjaan, maka perusahaan alih daya bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dari kasus di atas, menurut Anda, apakah undang-undang yang dijadikan dasar hukum atau peraturan perusahaan, dan bagaimanakah sebaiknya sehingga kasus di atas tidak terjadi? Jawaban saya, undang-undang yang dijadikan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berisi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004. Merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial Indonesia. Saya akan melanjutkan pertanyaannya, yaitu nomor 3. Pertanyaannya mengenai, menurut grup Anda, apakah tindakan yang dilakukan buruh PT Arim Trade sudah tepat? Uraikan menurut grup Anda. Menurut kelompok kami, tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan PHK, mutasi serta demosi yang dilakukan pihak manajemen PT Arim Trade terhadap pengurus dan anggota kami anggap sebagai bentuk dari kampanye anti serikat buruh dan upaya pemberangusan serikat buruh. Union Busting merupakan isu nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus kami yang bagian nomor 4. Jika Anda sebagai manajer SDM dari PT Arim, tindakan apa yang Anda lakukan agar buruh PT Arim tidak menggugat? Yaitu apabila hasil perundingan yang sudah dilakukan tak menghasilkan persetujuan, maka perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Hal ini diatur dalam pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikut bunyi ketentuannya. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggraini, NPM 1905160181. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, menurut Anda sejauh mana pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur agar hubungan kerja di dalam suatu organisasi berjalan dengan baik? Uraikan alasan Anda dengan menjelaskan peranan tersebut. Jawabannya, dalam hal menjaga perselisihan hubungan industrial, pemerintah berperan penting karena bertindak sebagai pengayom, pembina, dan pengawas di dalam hubungan industrial. Karena itu sikap pemerintah adalah untuk mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis antara serikat pekerja atau pekerja dan pengusaha melalui pendidikan dan penyuluhan.
Yang kedua, selalu bersikap sebagai pembina, pengayom, dan pamong dalam menyelesaikan jika terjadi perbedaan pendapat antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur fungsi dan peran pemerintah, pekerja, dan perusahaan dalam hubungan industrial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.